dilakukan oleh mereka yang mendapatkan kemenangan, bisa dalam hal olahraga, bermain game, ataupun dalam hal percintaan. Bikin iri aja. Iya nih Pak De, tapi meskipun terlihat sepele, selebrasi ini nggak boleh sembarangan loh. Jangan sampai karena selebrasi yang salah malah berakibat fatal. Di video kali ini Mas Desa telah merangkum deretan momen selebrasi yang berujung kekalahan. Langsung simak aja deh videonya. Sepak bola. Saat menghadapi eksekusi penalti dari pemain lawan, kiper gondrong ini melakukan sebuah kesalahan yang teramat fatal. Iya sih, ia berhasil menangkis tendangan tersebut, namun sayangnya ia tidak memperhatikan arah pantulan bola bro. Pelan tapi pasti saat ia sibuk melakukan selebrasi, bola tersebut diam-diam masuk ke dalam gawang. It went in and Irmo wins! Oh my goodness! Have a look at this. Ball balloons up in the sky. They're praising, celebrate points, fingers in the air. Tapi semenjak minum ginian nih, Slim Tea, kita makan di luar kotor-kotor, banyak lemak, dibantu dikeluarin lewat BAB. Jadi cuma tinggal MotoGP. Ini abang pembalap kayaknya kurang minum deh. Bisa nggak fokus gitu ya? Di saat pembalap lain masih sibuk berebut kemenangan, ia malah sibuk selebrasi sendiri. Mungkin ini abang ngiranya udah finish gitu kali ya? Padahal masih ada satu putaran lagi. Kemenangan yang awalnya ada di depan mata, kini hancurlah sudah. Ya semoga si abang nggak dipecat aja deh bang. Lagi asik mikirin mantan kali. Ya positif thinking aja lah Pak De. Mungkin itu si abang lagi ngeprank. Just gapping Nacho for the time being. We're on the final lap. As he's busy celebrating. No, he's punching the air, he's celebrating, I think. And I think this race is still going on here, and he hasn't realized. Já vai entrar pela reta para fazer festa. Se empina a moto. Jurassic Black vem para vencer. Kompetisi bela diri. Percaya diri itu boleh aja bro, tapi kalau over ya nggak baik juga sih. Apalagi kalau dalam kompetisi besar kayak gini, ujung-ujungnya pasti malu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada waktu ini, pukul ini ya, kali ini sudah pada gabung kurang lebih 100 orang. Dan mohon maaf untuk pertemuan ini agak sedikit terlambat karena Bapak ada sesuatu di rumah seperti biasa kalau sudah berkeluarga ada saja ya persiapan-persiapan di rumah yang harus diselesaikan. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatannya dan mari kita mulai dalam waktu sekarang ini. Kita akan mulai perkuliahan psikologi olahraga yang notabene ini merupakan pertemuan terakhir ya yang dilaksanakan hari ini. Sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja. Adapun untuk materi kali ini yaitu materi kelas ya dan last dua terakhir dan terakhir kalinya juga, karena ada dua sub materi yang belum kita bahas. Kemudian dari awal alhamdulillah kita sudah membahas terkait konsep dasar psikologi, kemudian kita membahas terkait pendekatan dalam rangka memahami perilaku atlet, dan juga kita membahas di minggu-minggu lalu terkait sikap, sifat ya, kemudian istilahnya pembinaannya dan adanya motivasi. Kemudian juga kemarin kita membahas terkait percaya diri, disiplin, kemudian ada gejala-gejala beredar ya, fatigue, stillness yang sudah disampaikan Pak Ang kemarin. Dan sekarang kita masuk ke materi yaitu stres ya atau ketegangan, kemudian kecemasan yang diartikan dalam bahasa asing yaitu anxiety. Kemudian nanti kita akan membahas terkait frustrasi itu seperti apa. Kemudian yang terakhir kita membahas terkait materi pembinaan mental ya. Bahasanya poin-poin mental sudah disampaikan dari awal ya, termasuk juga dari pembinaan sikap itu merupakan juga pembinaan mental ya, karena mental tidak akan terlepas dari sikap dan sifat atlet itu sendiri. Baik teman-teman, Bapak kontribusi dulu sebelumnya. Suara Bapak jelas ya? Jelas Pak, alhamdulillah jelas. Yes, Pak. Oke, mohon diperhatikan. Izin share ya untuk materi pertama hari ini, yaitu terkait ketegangan, stres, kemudian kecemasan, anxiety, dan frustasi ya, atau keputusasaan. Mohon teman-teman untuk fokus dan mudah-mudahan ada di tempat yang sepi ya, karena Bapak di sini agak sedikit pelan suaranya karena ini ada di ruang jurusan, karena kami juga banyak aktivitas yang lain, banyak dosen-dosen lain yang sedang melakukan aktivitas yang sama. Jadi kita saling menghargai saja supaya tidak gaduh, tidak mengganggu yang lain. Jadi Bapak sedikit dipelankan suaranya. Oke teman-teman, untuk materi ini terkait tegangan, rasa cemas, dan frustasi. Kemudian ada kaitannya juga di cuplikan yang tadi, mudah-mudahan videonya tidak putus-putus ya barusan. Itu sedikit menyinggung terkait hal yang seseorang ataupun atlet ataupun olahragawan yang terlalu mengedepankan style ya, terlalu mengedepankan emosional. Maksudnya emosional di sini bukan rasa marah, bukan, tapi mengedepankan sebuah istilahnya kegairahan yang berlebihan. Nah itu ya, jadi segala sesuatu yang berlebihan tidak baik ya. Yang lebih baiknya idealnya itu yang full ya. Full bukan berarti lebar ya, bukan berlebihan. Full itu pas takarannya. Ketika takarannya 50 mili ya fullnya 50 mili gitu kan, kalau gelas seperti itu. Itu cuplikan video tersebut yang tadi Bapak putar itu merupakan bentuk-bentuk kegairahan yang berlebihan, karena ada teorinya juga ketika termasuk teori inverted U yang Bapak sampaikan minggu kemarin ya. Ketika kita mempunyai kepercayaan dirian yang kurang, otomatis penampilan kita pun akan jelek ya. Itu menurut teori inverted U atau U terbalik. Ketika kita memiliki full confidence atau percaya diri ya, nah nanti performa kita akan meningkat ya, akan mencapai peak atau puncaknya.
Dan sebaliknya ketika kita memiliki overconfidence, nanti performa kita akan kembali menurun ke bawah, di garis bawah. Nah, itu merupakan hal-hal mutlak terkait teori yang sudah disampaikan oleh para ahli, bahkan merupakan hasil penelitian ya atau riset. Nah, terkait ketegangan juga sama halnya dengan percaya diri. Ada kalanya kita memerlukan sebuah ketegangan dalam bertanding ataupun dalam beraktivitas ataupun dalam istilahnya berinteraksi baik dengan orang lain, dengan kelompok, dalam suatu acara, momen, dan sebagainya. Nah, itu apabila ketegangan kita yang dirasakan tidak bisa kita kontrol ya ataupun berlebihan, ada juga akan jelek nantinya efeknya, akan berdampak buruk bagi penampilan kita juga. Nah, khususnya seperti contoh video cuplikan tadi ya, ketika dia mengedepankan emosionalnya, rasa gairah yang berlebihan, nah itu yang dikatakan kepedean ya, yang overconfidence. Belum tahu juga hasilnya, tapi dia sudah memutuskan bahwasanya masuk ataupun gol bolanya kan seperti itu. Yang nyatanya kan itu belum fix, belum sampai final dilihat. Nah itu ya. Jadi kita harus berhati-hati. Itu merupakan contoh kasus, bisa kita implementasikan, bisa kita analogikan dengan kehidupan kita ya. Bahkan itu juga sering duluan kepedean ya gitu kan teman-teman juga pasti 1-2 kali sudah pernah merasakan hal seperti itu. Nah, itulah maksud dari cuplikan itu, bahwasanya kita memang perlu sebuah ketegangan juga dalam sebuah pertandingan. Akan tetapi ketegangan yang berlebihan yang tidak bisa kita kuasai atau kendalikan, itu akan berdampak buruk bagi penampilan kita nanti. Itu kita kembali kepada PowerPoint. Sudah tampil ya, full screen ya. Halo teman-teman, sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke. Alhamdulillah sudah, Pak. Adapun untuk subbab yang kita bahas hari ini yaitu terkait sumber timbulnya ketegangan ya teman-teman. Juga sebelum nanti menyimak materi ini, teman-teman harus sudah mengeksplor pikirannya sekarang ya. Jadi apa sih sumber-sumber yang menimbulkan ketegangan bagi kita, khususnya ya teman-teman pribadi ya, semasa di masa pertandingan ya, kemudian di masa perkuliahan, dalam kehidupan sehari-hari, apa sih faktor-faktor ataupun sumber-sumber yang menimbulkan kita merasa tegang ya. Nah itu kemudian gejala-gejalanya seperti apa nanti ya, munculnya seperti halnya keringat dingin dan sebagainya. Nah itu merupakan gejala-gejalanya. Kemudian kita akan membahas kecemasan, frustasi, kemudian hubungannya antara prestasi bagaimana ya. Kemudian nanti upaya atau mengatasi stres, cemas, dan frustasi akan kita bahas juga. Oke, langsung saja, mudah-mudahan kita sampai jam 10.20 selesai ya. Ini ketegangan, kalau menurut pengertian memang banyak ketegangan. Intinya bahwa ketegangan itu merupakan suatu reaksi spesifik pada diri seseorang ya untuk melakukan adaptasi terhadap tantangan atau terhadap rangsangan-rangsangan yang dia hadapi. Nah, itu merupakan pengertian dari stres atau ketegangan. Jadi kalau selama ini kita menyebutkan stres itu berarti saya stres pokoknya. Nah, stres itu diidentikan dengan hal yang istilahnya mungkin kita mumet ya, mumet atau sebagainya, itu stres. Kemudian dalam kegiatan istilah non olahraga, bahwa stres itu bukan hanya diakibatkan oleh stimulus-stimulus saja, kemudian bisa dikaitkan juga dengan permasalahan-permasalahan lain ya. Jadi banyak lingkupnya, luas, karena kita ada di ranah psikologi olahraga, jadi kita batasannya membahas terkait stres dalam suasana olahraga ya itu. Kemudian ada juga menurut Duron, kurangnya ketegangan atau lack of tension akan berakibat tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik. Ini merupakan menurut dia Duron. Nah, seperti ini dirasakan juga ya oleh saya sendiri. Terkadang kita juga kalau tidak adrenalin kita tidak terpancing, nah kita juga tidak akan punya gairah. Jadi performa kita hanya sebatas apa ya, istilahnya hanya gerak saja gitu kan, tidak ada semangat, tidak ada spirit. Nah, itu yang dimaksudkan bahwasanya memang butuh ketegangan, itu butuh dalam suatu aktivitas, suatu pertandingan. Akan tetapi bukan ketegangan yang berlebihan, bahkan ketegangan yang tidak bisa kita kontrol ya. Nah, itu selanjutnya
Ini sehingga menunjukkan dua gejala ya yang berhubungan dengan emosi, yaitu tidak adanya kesiapan atau under readiness atau ada hubungan dengan kurangnya motivasi. Nah itu ya. Kemudian penuh kesiapan atau over readiness itu berhubungan dengan kesiapan untuk menang, penampilan buruk, ketakutan akan kalah dan sebagainya. Nah, itu ada dua gejala yang berhubungan dengan emosi. Ada yang dikatakan orang itu siap, ada yang dikatakan juga kurang siap, dan ada orang yang dikategorikan penuh dengan kesiapan. Itu ya, ini istilah-istilahnya. Kalau tidak adanya kesiapan dikatakan under, kemudian penuh kesiapan dikatakan over readiness. Ya. Kemudian nah ini dikaitkan dengan sumber ketegangan ya, bisa kita analogikan oleh teman-teman nanti di kehidupan masing-masing, apa sih yang menjadi sumber timbulnya ketegangan yang kita alami ya. Kalau dalam olahraga seperti contohnya adanya atlet yang terlalu mengandalkan kemampuan teknik ya, kemudian adanya pikiran atau kuat diri bangga akan kemampuannya, ini sumber-sumber ketegangan. Kemudian terlalu percaya diri atau sebaliknya, kemudian atlet membayangkan momennya sebagai sesuatu yang sangat sulit atau ditakuti ya. Nah itu. Kemudian adanya perasaan takut dicemooh, dimarahi ya oleh temannya, oleh pelatihnya. Kemudian dia takut kehilangan statusnya dalam tim ya. Istilahnya takut disalahkan, takut istilahnya kalau kita sudah punya beban yang berlebih, maksudnya suatu ketakutan kita jadikan beban yang yang menakutkan bagi kita, itu intinya akan timbullah sebuah ketegangan yang kita rasakan. Nah, itu kuncinya kembali kepada pemikiran kita ya. Kita berusaha berpikir positif ya, mau bagaimanapun juga tantangan, kesulitan yang kita hadapi sesuai kemampuan kita. Nah, itu ya. Intinya qanaah. Kita berusaha menerima apa yang menjadi kelebihan kita dan kita memaksimalkan ya dengan kelebihan kita, seperti itu. Itu sumber-sumber ketegangan yang bisa menjadi faktor timbulnya ketegangan ya di dalam diri kita. Contoh di luar olahraga banyak ya, ketika di akademik ya, di perkuliahan takutnya nilainya jelek, kemudian takut tugas tidak terkontrol oleh dosen, kemudian ketika teman-teman yang punya beasiswa apalagi di misi takut IPK kita turun. Nah itu ya merupakan sumber-sumber ketegangan ya, sumber-sumber kecemasan yang kita rasakan. Kemudian sumber-sumber lain seperti halnya rangsangan yang membingungkan atau instruksi ya, komando, karena memang begitu banyak komando baik dari pelatih, dari asisten, dari tim, dari teman-teman yang lain. Kadang-kadang kita juga suka dibingungkan ya ketika di dalam sebuah pertandingan. Kemudian pengaruh masa penonton sudah barang tentu ya, apalagi ketika penonton yang sudah mengeluarkan bahasa-bahasa yang luar biasa ya, apalagi sudah ada bunyi-bunyian yang istilahnya mengganggu konsentrasi kita, itu timbullah sebuah ketegangan dalam diri kita ketika bertanding. Kemudian saingan yang bukan tandingannya, kemudian kehadiran atau ketidakhadiran pelatih ya, ataupun orang tua, ataupun misalnya orang yang kita harapkan. Nah itu akan menimbulkan sebuah ketegangan, karena ini juga merupakan sebuah stimulus yang bisa kita rasakan ketika hadirnya seseorang yang kita harapkan, istilahnya akan menambah kepercayaan kita ya. Memang ada terkadang ada yang seperti itu. Kemudian kita deskripsikan terkait ketegangan. Jadi ketegangan bisa kita lihat baik dari gejala psikologisnya maupun fisiologinya ya. Secara keilmuan kefaalan bisa kita lihat, secara psikologis juga kita bisa artikan ya, itu ketika timbulnya gejala-gejala ketegangan. Ya contohnya secara fisiologi berarti secara kefaalan ya, dari fungsi alat tubuh, dari fisiknya, seperti halnya sering berkeringat ya, kemudian gangguan pernafasan, maksudnya serasa kita itu sesak napas ya, ataupun napas kita tidak terkontrol ya. Kemudian meningkatnya tekanan darah yang disebabkan karena banyaknya adrenalin, terpancing adrenalin kita ya di dalam darah, ataupun adrenalin meningkat sehingga denyut jantung pun kita meningkat ya.
Kemudian kadar gula darah dan juga lebih tinggi. Kemudian sering buang air kecil atau air besar. Nah, itu barangkali yang pernah teman-teman rasakan ketika kita mengalami sebuah stres ketegangan ya. Apalagi kalau kita berbicara di depan umum nih ya. Dan apalagi kalau kita tidak menguasai apa yang akan kita sampaikan. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Timbul keringat dingin ya, tiis teparuh pokoknya ya, telapak tangan, kemudian kelopak mata sedikit menciut ya, pokoknya pernapasan tidak terkontrol ya, kadang cepat, kadang kadang pelan, nah itu ya. Itu gejala-gejala ketegangan yang bisa kita lihat secara kefaalannya atau fisiologinya. Kemudian secara psikologis bisa kita lihat juga ya, seperti halnya sering merasa khawatir, teman-teman juga pasti bisa menyimpulkan orang yang khawatir mungkin beda mimik wajahnya dengan orang yang biasa-biasa saja, yang tenang-tenang saja ya, itu. Jadi secara psikologis. Kemudian kurang dapat melakukan konsentrasi dengan baik. Nah, memang teman-teman di sini yang masih menjadi atlet mungkin sering merasakan ya ketika bertanding, ketika kita sudah digandrungi dengan kecemasan, ketegangan, terkadang kita konsentrasi juga buyar ya, itu kenyataannya seperti itu. Kemudian kurangnya percaya diri ya, yang sering menunjukkan kebimbangan karena adanya internal konflik pada dirinya. Maksudnya internal konflik itu ketika antara yakin dan tidak yakin yang diselimuti oleh rasa takut. Jadi saya itu ini akan berpenampilan baik tidak, performa saya ini bertandingnya, saya akan mengecewakan atau tidak. Nah itu ya gejolak-gejolak, jadi polemik-polemik muncul dalam diri ya. Kemudian menatap masa depan dengan tanpa kepastian, itu orang-orang yang pesimis mungkin ya. Kemudian timbul citra negatif pada diri sendiri. Nah ini ya yang harus kita garis bawahi, bahwasanya ketika kita bicara mental, yang paling penting integralnya di mental itu kembali kepada dirinya. Itu terkait konsep dirinya ya, citra dirinya atau self image-nya yang nantinya akan menghantarkan dia kepada self esteem-nya atau harga dirinya. Nah itu ya, ini patokan yang paling utama dalam sebuah pembinaan mental. Sebelum kita melatih keterampilan mental yang lain seperti halnya berpikir fokus, kemudian istilahnya melatih imajerinya. Nah sebelum ke sana kita harus bisa menanamkan yang kepada anak itu hal-hal yang terkait tentang positif mind atau berpikir positif. Itu awal mulanya dari sana dulu ketika kita ingin membina sebuah mental seseorang ya. Kemudian setelah stres, nah ketika ketegangan atau stres yang dirasakan tidak bisa dikontrol, nantinya akan semakin akut, semakin meningkat yang menjadi sebuah kecemasan. Kemudian kecemasan di sini merupakan level yang paling tinggi dari stres atau ketegangan ya. Kemudian anxiety juga ini dikategorikan menjadi dua, ada yang dikatakan bawaan, ada yang dikatakan memang state ya. Jadi merasa cemas ketika dia menghadapi sesuatu yang membuat dia cemas. Tapi ada juga seorang yang merasakan cemas mau di sana, mau di sini, mau pertandingan apa, mau dalam momen apa, dia terus cemas ketika mengalami sebuah ketakutan yang hinggap, yang mengganggu terkait personal security-nya, yang sudah istilahnya mengganggu keamanannya ya dirinya gitu kan. Ini mungkin secara pengertian bisa didefinisikan seperti ini ya. Perasaan subjektif yang berdasarkan ketakutan dan meningkatnya psychological arousal. Maksud arousal di sini suatu gairah ya, suatu keadaan. Jadi ketika kegairahannya yang tidak bisa terkontrol, kemudian timbul ketegangan yang tidak bisa terkontrol, nanti akan berpindah kepada sebuah kecemasan ya. Ini jika stres yang dihadapi seorang berlangsung terus-menerus, maka akan timbul kecemasan. Itu intinya seperti itu ya. Rasa cemas akan timbul ketika kita sudah mengalami ketegangan, tapi kita tidak bisa mengontrolnya. Nah itu hati-hati ya. Kemudian ada yang dikatakan juga over stress threshold ya. Intinya sebuah
ketegangan yang dirasakan yang memuncak yang melebihi kemampuan dia ya untuk menahan atau menguasai ketegangan itu. Jadi intinya stres yang memuncak melebihi ambang rangsang atau ambang stres yang dia kuasai. Itu dikatakan over threshold ya. Nah ini kategori anxiety ada dua. Yang pertama ada state ya, dikatakan state itu yaitu keadaan emosional yang terjadi mendadak pada waktu tertentu. Jadi ini bukan bawaan ya, jadi tergantung situasinya. Ketika situasinya biasa-biasa saja ya dia tidak akan merasa kecemasan. Tapi ketika dihadapkan yang pertandingan yang lawannya jauh lebih baik misalnya, nah itu baru dia merasakan sebuah ketegangan. Dan ini merujuk atau fokus kepada objeknya ya kalau state. Nah berbeda dengan trait. Kalau trait anxiety ini merujuk atau fokus kepada personalnya atau subjeknya. Nah karena orang tersebut awalnya dari orang tersebut yang merasakan. Kalau trait ini lebih cenderung kepada bawaan kalau trait anxiety. Jadi intinya biasanya menunjukkan sifat mudah cemas. Jadi dia memiliki sifat mudah cemas dalam menghadapi berbagai permasalahan ya, mau permasalahan hidup, mau permasalahan perkuliahan, ataupun permasalahan dalam sebuah olahraga ya. Nah itu yang dikatakan dengan trait. Kalau state itu memang keadaan tertentu dia bisa cemas, tapi kalau trait anxiety dia melulu seperti itu. Mau rangsangan yang biasa saja, mau pertandingan yang sangat mencekam, dia tetap aja merasakan kecemasan. Itu ya. Kemudian satu lagi ketika gejala-gejala ini tidak bisa kita istilahnya tidak bisa kita atasi dengan baik dari stres menjadi kecemasan atau anxiety. Nah, dari anxiety ketika kita tidak bisa menghadapinya dengan baik atau tidak bisa mengontrolnya dengan baik, nantinya akan timbul sebuah frustasi dari dalam diri seseorang. Nah, frustasi ini timbul karena individu merasa gagal, tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, frustasi teman-teman juga sering melafalkan kata-kata ini dalam kehidupan masing-masing ya. Baik itu dari segi apa, kayak dari dalam bidang apa, dalam momen apa, teman-teman juga sudah pasti sering melafalkan atau mengucapkan kata ini ya. Kemudian sebetulnya frustasi ini bukan hanya disebabkan karena kegagalan saja, akan tetapi terutamanya datang dari dalam diri atlet itu sendiri yang diliputi perasaan gagal ya. Walaupun masih ada istilahnya kesempatan untuk dia bangkit, akan tetapi kalau diselimuti ya dirinya oleh rasa istilahnya negatif thinking, kemudian pemikiran yang pokoknya sudah istilahnya sudah kacau. Nah ini bisa timbul rasa seperti ini. Jadi dia merasa tidak bergairah, dia merasa tidak ada artinya ya. Itu yang dikatakan frustasi. Kemudian frustasi lebih mudah terjadi pada atlet yang belum memiliki kematangan emosional. Hati-hati ya. Untuk atlet atau pemula nanti mohon ketika teman-teman menjadi seorang pelatih nanti di lapangan harus bisa membedakan dari sisi perkembangan istilahnya baik psikologinya maupun perkembangan anak itu sendiri ya. Terlihat dari perkembangan motoriknya juga ya. Itu teman-teman harus paham sampai sana. Kemudian ini sedikit upaya-upaya dalam mengatasi stres, anxiety, dan frustasi. Nah ini ya, dalam mengatasi ketiga gejala ini, kita bisa garis bawahi ya pendekatannya terkait pendekatan psikologinya, aspek kognitifnya. Kalau aspek kognitif berarti istilahnya kita memberikan sebuah arahan, wejangan, edukasi ya. Kemudian pendekatan secara konatif, nah ini berdasarkan kehendak ya. Konatif itu kehendak atau kemauan. Jadi kita pendekatannya kepada seperti apa dia semangatnya, motivasinya ya, agresinya atau agresifnya dalam berolahraga atau berprestasi, dan kita bisa melalui pendekatan ini. Kemudian pendekatan secara afektif dan emosional ya, dilihat dari bagaimana dia karakternya, kemudian sikapnya. Nah itu ya beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres atlet. Kita bahas satu persatu.
Nah, ini ada beberapa para ahli yang mengungkapkan untuk pendekatan apa dalam rangka upaya untuk mengatasi kecemasan. Ada yang menurut Cok ya tahun 85, dia mengemukakan stress management training ya, intinya latihan tingkah laku visual yang disebut visual motor behavior rehearsal atau VMBR ya. Metode ini dikembangkan oleh Swin yang bertujuan untuk membantu atlet mengatasi gejala fobia atau rasa takut yang berlebihan ya, dengan diberikan contoh oleh Swin mengenai seorang yang takut pada ketinggian, jadi ia harus diberikan sistematikanya ya, diberikan sistematis untuk menghilangkan rasa takut tersebut ya, dengan metode sebagai berikut. Ada yang dikatakan progressive muscle relaxation, nanti saya jelaskan. Kemudian ada juga latihan imagery. Jadi imagery itu melatih secara visual, baik bisa memejamkan mata maupun juga dengan berdiam diri, membayangkan ya, merasakan dengan hati, dengan pikiran, baik itu teknik, baik itu kejadian. Nah, itu terkait latihan imagery. Kemudian ini menurut Chok, ada juga masih menurut Chok ya, yang disebut stress management training ini itu diarahkan pada aspek kognitif. Nah, jadi yang saya singgung di awal, pendekatannya secara kognitif afektif ya. Jadi intinya latihan membiasakan atlet memberikan respon yang benar pada saat mengalami stres. Jadi seorang pelatih menyampaikan arahan, tips-tips ataupun wejangan ketika dia mengalami ketegangan dan sebagainya, dia harus seperti apa, tim dia itu harus seperti apa. Nanti seorang pelatih menyampaikan tips-tipsnya, itu berkaitan dengan kognitif atau pengetahuan mereka ya, istilahnya kita memberikan edukasinya. Kemudian secara contoh, ini atlet bola basket yang harus bertanding dalam suasana stres dan cemas. Suasana stres ini dapat diciptakan oleh pelatih dengan cara simulasi ya, baik dalam try-in misalnya, mengadakan try-in atau try-out. Nah, nanti kita manage ya sebuah pertandingannya, menghadirkan siapa, kemudian istilahnya bisa kita menskenario sebuah konflik misalnya ya, baik dari penonton dan sebagainya. Nah, itu dikatakan manajemen stres dengan simulasi ya. Itu kemudian tadi menurut Chops, nah ini menurut Gauron, masih tahun 85 ya. Kalau Gauron ini menyampaikan teknik-teknik untuk mengatasi kecemasan terkait relaksasi ya, menggunakan relaksasi. Ada yang dikatakan autogenic training ya. Nah, ini menurut Gauron untuk mengatasi kecemasan ataupun ketegangan dengan melakukan latihan autogenik. Jadi autogenik ini juga memang intinya dia melakukan relaksasi yang bersumber pada diri atlet sendiri ya. Jadi dia berupaya untuk mengeluarkan kata-kata atau kalimat pendek. Jadi si atlet itu seperti itu, mengeluarkan kata-kata pendek baik dalam pikirannya yang bisa membuat dia tenang ya, atau tentram, dengan membayangkan diri sendiri berada dalam keadaan damai ataupun tenang, berfokus pada pengaturan nafas dan detak jantung. Jadi intinya ini seperti halnya masih sama halnya dengan meditasi dan sebagainya. Ada self talk, nah itu ya. Nanti kita bahas self talk seperti apa. Nah, ini autogenik ini berbasis seperti ini. Jadi dikendalikan oleh atlet itu sendiri. Nah, kuncinya sebelum melakukan latihan ini, si atlet pun harus sudah ada dalam kematangan emosionalnya ya. Jadi dia harus sudah istilahnya terampil dalam membayangkan, dalam berpikir, dalam bertindak, sudah tidak memikirkan hal yang negatif lagi, dia sudah mampu berpikir positif. Itu kuncinya di situ ya. Itu untuk keberhasilan autogenic training. Kemudian ada juga teknik relaksasi yang dikatakan tadi di awal menurut Chops ya, yaitu progressive muscle relaxation. Nah, ini merupakan relaksasi otot ya secara terprogram. Nah, intinya seperti ini teman-teman, bisa dilakukan dengan cara mengencangkan. Kalau mengencangkan kan intinya dengan menegangkan otot ya, otot tertentu nanti yang akan kita pilih secara sistematis. Kemudian ditahan selama 5-10 detik, diregangkan, ditegangkan, kemudian lepaskan ya,
rilekskan lagi. Boleh kita mulai dari otot dahi, mata, mulut, leher, bahu, perut, dan sebagainya ya, sampai nanti ke tangan, lengan, ataupun kaki, ataupun sampai secara ini tungkainya ya, secara keseluruhan. Ini kita regangkan secara 5-10 detik. Kemudian lepas, kemudian istirahat selama waktu yang sama ya. Setelah 10 detik kita pindah kepada organ tubuh yang lain. Ketika sudah di dahi, di bahu, boleh kita di perut misalnya. Nah itu. Akan tetapi ini bukan hanya sebatas dilakukan, tapi harus juga dijiwai, dirasakan ya. Jadi nanti ketika kita capek-capek seperti ini, tapi pikiran kita kemana-mana, percuma juga ya, tidak akan sinkron nantinya. Itu ini yang dikatakan progressive muscle relaxation ya. Nanti teman-teman bisa praktikkan sendiri ataupun bisa teman-teman implementasikan kepada atletnya ya. Kemudian ada juga menurut Duron selain progressive ya muscle relaxation, ada juga meditasi. Ini maksud meditasi ini sama halnya dengan autogenik tadi intinya, tapi berbeda tema mungkin. Tapi secara ini ada kesamaan. Ya, yang dikatakan meditasi kan itu memfokuskan pikiran ya. Kemudian sama halnya dengan kita mengatur pernapasan. Karena kita mengalami ketegangan, kecemasan otomatis karena adrenalin kita meningkat, detak jantung tidak terkontrol ya, semakin cepat, kemudian nafas kita tidak beraturan, terkadang terlalu cepat ya, terkadang juga lambat. Nah itu fokusnya kepada titik-titik ini, pikiran, pernapasan ya, kemudian ketenangan. Kemudian ada juga dikatakan bisa the power option ya. Jadi dengan musik juga kita bisa merendahkan sebuah ketegangan. Akan tetapi ketegangan yang seperti apa dan waktunya di mana? Kalau kita mau bertanding tegang ya mungkin tidak mungkin, kita kan meditasi dulu seperti apa. Jadi meditasi ini sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita merasa tegang mungkin menghadapi hari-hari besok ya boleh ya. Kita masih punya banyak ruang waktu untuk meditasi, untuk melakukan latihan-latihan yang tadi seperti autogenik, yang progressive muscle relaxation, itu masih ada waktu. Tapi ketika kita ketegangannya ketika mau bertanding pada waktu itu, ya beda juga nanti cara mengatasi rasa cemasnya atau rasa tegangnya. Boleh dengan minimalnya kita mengatur napas ya, dengan selama 8-10 detik, ambil pelan-pelan, panjang, keluarkan juga pelan-pelan. Itu setidaknya bisa mengurangi 30% ketegangan kita dengan mengatur napas ya. Ambil napas, kurang lebih 8 detik tahan, kemudian keluarkan lagi pelan-pelan. Itu akan istilahnya menstabilkan keadaan kita, kecemasan kita. Dan juga ini waktu itu Bapak pernah mengikuti webinar yang di dalamnya ada pemateri Chris John ya, seorang petinju. Nah, kemudian Bapak tanya kepada beliau, Bang Chris John, bagaimana kalau selama dari awal mulai jadi atlet sampai sekarang di kelas istilahnya yang sudah profesional kan, yaitu awalnya amatiran ya, di kelas amatir, kemudian dia masuk di kelas profesional itu waktu usia 17 tahun kalau nggak salah. Itu bagaimana kiat-kiat Bang Christian kata saya, kiat-kiat Bang Christian ketika mengatasi sebuah kecemasan dan bertanding. Intinya dia bisa berkomunikasi dengan rekan ya, bisa dia bersenda gurau katanya, dan juga mendengarkan musik yang seperti itu ya, karena memang musik juga bisa berpengaruh untuk menenangkan, menenangkan pikiran hati kita. Tapi musiknya yang seperti apa, yang sesuai yang teman-teman sukai. Kalau genre-nya dangdut ya dangdut ya, kalau genre-nya pop, jazz, rock ya silahkan. Itu ya intinya the power of sound ya. Jadi musik itu bisa mengatasi ketegangan dan bisa menurunkan kadar tegang kita ya. Dan juga ada kalanya nih olahraga ini yang satu ini yang berasal dari India ya, yoga ini bisa menurunkan ketegangan kita ya.
baik dalam aktivitas non olahraga maupun dalam lingkup olahraga. Maksudnya ketegangan yang diakibatkan dalam pertandingan ataupun juga ketegangan-ketegangan yang kita rasakan selama kita mengarungi kehidupan sehari-hari. Itu dengan yoga, karena yoga basicnya sama, memfokuskan pikiran, mengatur pernapasan, menenangkan diri ya, dan memfokuskan pikiran. Nah, kalau meditasi dalam hal yang berkaitan dengan kepercayaan kita, karena kita itu Islam ya, agamanya kebanyakan, mohon maaf yang di luar Islam, ya jadi kita bisa menenangkan diri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan ya itu. Nah, itu bisa kita lakukan ketika kita menghadapi pertandingan di hari besok misalnya. Boleh kita bangun di malam hari ya, kita bermunajat, kita memohon, kita berdoa. Nah, itu salah satu meditasi yang pas sesuai religi dan kepercayaan kita ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian ada juga yang dikatakan teknik menguatkan kemauan atau konatif ya. Jadi konatif itu kehendak atau kemauan. Ini pendekatan secara konatif yang tadi saya sampaikan di awal. Ini menurut Gurun, kemudian Sayer dan Fornali tahun 84. Jadi ada juga latihan itu willpower training atau latihan penguatan kemauan ya, willpower, kemauan yang keras, atau istilahnya baik berkaitan juga dengan motivasi yaitu willpower training. Willpower training ini yaitu latihan menguatkan kemauan seseorang yang diprogramkan sesuai dengan prinsip optimism atau rasa optimis, rasa keyakinan dia seperti apa yang menghadapi sesuatu. Ini bisa juga dengan seperti ini ya, untuk kita meningkatkan atau mengatasi kecemasan, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita terkait menghadapi ketegangan dan kecemasan. Nah, ini teman-teman barangkali sedikit quote yang disampaikan oleh Sabrina dan Sumarna Markam ya. Jadi atlet yang baru terjun dalam kompetisi mempunyai ambang stres yang lebih rendah daripada yang sudah lama terjun ya, seperti halnya atlet pro ya, atlet elit. Nah, kalau atlet elit sudah terlatih dia dalam menghadapi ketegangannya karena dia jam terbangnya sudah jauh, sudah banyak ya. Seperti halnya para agen FBI, kalau dibandingkan dengan kita sudah jauh melanglang buana ya. Ketika agen-agen seperti itu FBI, ketika dia sudah dihadapkan sebuah ketegangan yang mencekam ya, dihadapkan dengan senjata di hadapan mata ya, kalau kita sudah kencing mungkin ya, kita sudah pingsan. Tapi kan mereka tenang-tenang saja, dia masih bisa berpikir ketika dia menghadapi sebuah ketegangan. Nah, itulah agen-agen seperti itu yang sudah terlatih ya, sama halnya kalau kita samakan dengan para atlet pro ya, para atlet elit yang sudah sering mengalami sebuah ketegangan sehingga dia punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dibanding dengan atlet yang baru terjun dalam kompetisi. Jadi teman-teman ketika membina atlet yang pemula, nah mohon nanti disesuaikan seperti apa perlakuan kita kepada mereka ya, tidak baik dalam memberikan program latihan, dalam hal membina mental, kemudian dalam hal juga memberikan sebuah intensitas latihan, tekanan-tekanan yang lain, itu mohon dibedakan antara atlet pemula dan atlet profesional ya. Itu teman-teman terkait ketegangan, kecemasan, dan frustasi. Dan mohon untuk ditahan dulu pertanyaannya apabila ada ya. Bapak akan lanjut kepada ini, ada slide yang Bapak dapatkan dari webinar. Ini harus disampaikan ke teman-teman karena ini merupakan ilmu yang harus teman-teman ketahui. Jadi kalau pembinaan mental itu ada yang dikatakan pendekatan seperti tadi ya, ada juga yang dikatakan secara NLP ya. Ini Bapak akan pilih slide yang penting-pentingnya saja karena waktunya sedikit lagi. Ketika teman-teman bingung, Pak, jadi kumaha sih atau ngabina mental teh, memang dibina apa sih yang patokannya? Nah, ini ada beberapa menurut para ahli. Ini the 9 most ya, jadi 9 the most effective mental skill trained by word ataupun top spot ya, top spot coach.
Jadi menurut para pelatih top dunia, nah untuk melatih mental itu kita fokus kepada 9 poin ini. Ada excellent athlete attitude, ya, yang paling penting attitude, sikap ya, karena sikap akan mempengaruhi performa atlet di lapangan ataupun mempengaruhi karir atlet nantinya. Kemudian positive motivation. Nah, positive motivation bukan berarti dorongan-dorongan atau motif-motif yang negatif dari atlet, tapi motivasinya yang positif juga. Kemudian goal atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, berkaitan dengan tujuan, identik juga berkaitan dengan komitmen atlet. Konsistensinya seperti apa? Apakah dia bisa konsisten ya, terus sampai dia mencapai prestasi top atau tidak? Karena tidak sedikit banyak atlet yang berhenti di tengah jalan, ya berguguran, baik dengan sikapnya yang negatif, baik juga dengan permasalahan dari eksternal, gitu ya. Goal di sini merupakan tujuan-tujuan pokok yang ingin kita capai bersama, ya, yaitu prestasi top, yaitu sebuah kebanggaan, baik untuk dirinya maupun juga untuk kecabangannya, untuk daerahnya, untuk negaranya sendiri. Kemudian mental imagery ini yang harus kita kembangkan dalam pembinaan mental. Kemudian concentration atau konsentrasi fokus pikiran ya, memang sangat diperlukan karena ini kaitannya dengan nanti kecemasan, ketegangan. Tidak sedikit juga orang ataupun atlet yang sudah dihadapi dengan rasa tegang, cemas, dia malahan tidak bisa memfokuskan dirinya ya. Ya yang teman-teman rasakan mungkin ketika di futsal, sepak bola, bola voli, apalagi tenis meja dan sebagainya, ketika kita sudah dihadapkan dengan tegang, cemas, apakah kita masih bisa memutuskan suatu keputusan yang bijak ketika bertanding ya. Ada juga mungkin yang para striker yang ngotot ingin membawa bola sendiri tanpa mengoper kepada timnya, kawannya gitu. Sehingga itu keputusannya tidak bijak ya. Nah, itu seperti itu. Fokus konsentrasi, kemudian cara mengatur ketegangan atau emotion ya, atau perasaan. Jangan sampai seperti cuplikan tadi ya di awal, ketika sudah memiliki rasa gairah yang berlebih, yang intinya kepedean, bolanya juga belum masuk ya, dia sudah selebrasi sendiri ya, selebrasi duluan. Nyatanya bolanya malahan masuk gitu kan. Itu jadi juga sangat memalukan kalau seperti itu. Itu yang yang dimaksudkan dengan kontrol emosi ya. Jadi emosi kita seperti apa, jangan sampai berlebihan, bahkan jangan sampai kita tidak bisa mengontrol perasaan kita. Ketika senang ya kontrol, jangan senang yang berlebihan. Ketika juga kita sedih ya jangan sedih yang berlebihan, nanti akan mengganggu kinerja kita ke depan ya. Kemudian mengatasi atau memanage anxiety, kemudian positive self talk ya. Kemudian social skill atau istilahnya bergaul yang baik. Jadi berhubungan, berinteraksi yang baik, baik dengan timnya, baik dengan tim yang lain, baik dengan lawannya. Nah itu ya, social skill. Jadi ini ada 9 keterampilan yang harus teman-teman latih ke atlet ya. Bagaimana cara melatihnya? Pahami dulu pengertian ini. Baru teman-teman nanti bisa memberikan perlakuan untuk melatih poin-poin ini ya. Baik terkait NLP ya atau NLP, apa sih NLP ya? Oke, kita bahas dulu di sini teman-teman. Jadi kalau dideskripsikan dengan gambar, jadi sebuah mental ini memang berada di yang paling dasar. Kalau digambarkan dengan gambar ini merupakan gambar gunung ya, pegunungan atau yang disebut apa sih istilahnya dalam ilmu ini? Ini ada gunung es di tengah-tengah laut. Kalau dari luar memang seperti ini kenyataannya ya, mungkin sebesar ini dari luar ya, dari daratan, dari tengah-tengah di atas permukaan air. Tapi yang tidak kita ketahui justru pegunungan ini bisa berdiri karena apa? Karena dasarnya yang semakin besar ya. Justru yang dilihat di permukaan air ini merupakan besar, justru ini lempengan yang sangat kecil. Yang lebih besarnya lagi ya dasarnya seperti ini. Dasarnya ada apa saja, yaitu state of mind, keadaan pemikiran kita yang seperti apa.
mental kita yang seperti apa, meliputi persepsi kita dalam menyimpulkan sesuatu, kemudian kepercayaan kita, kemudian nilai-nilai yang kita pegang selama ini ya, kemudian thinking pattern ya, cara berpikir kita seperti apa. Ini mental skill ini ada di apa, ada di apa itunya yang paling dasar ya. Nah, adapun body skill, ini mental skill, kemampuan mental yang harus kita kuasai memang yang paling dasar. Kalau body skill ini sudah merupakan 30% ya teman-teman ya dari penampilan kita. Nah, ini ada perilaku kita, behavior, ada performance, ada penampilan kita dalam sebuah pertandingan. Itu berkaitan dengan kultur, budaya yang kita pegang, dan habit, kebiasaan seperti apa kita ya. Ini hal terkecilnya, bahkan yang terbesarnya ada di mental skillnya yang paling dasar itu ya, yang dianalogikan seperti ini. Kemudian apa sih NLP ya? Jadi teman-teman di luar sana orang-orang sudah mengimplementasikan pendekatan ini untuk membina mental ya. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu apa itu NLP. Nah, kita bahas sama-sama karena juga sama masih belajar. Apa itu NLP? Yaitu neuro ya. Neuro itu sebuah pemikiran bagaimana kita untuk berpikir ya, neuro. Adapun L-nya itu kepanjangan dari linguistik. How we use language and how it affect us ya. Bagaimana kita menggunakan bahasa ya, dan bagaimana kita mempengaruhi mereka dengan bahasa kita. Nah, itu. Kemudian juga ingin menyampaikan ini kata-kata mutiara menurut para ahli. Jadi bahasa itu bisa merusak pikiran, dan pikiran juga bisa merusak bahasa. Nah, itu menurut para ahli ya. Dan ini dengan NLP ini meyakinkan bahwasanya program atau pendekatan ini melakukan bahasa atau kita melakukan melalui bahasa kita untuk istilahnya mempengaruhi atlet. Maksudnya mempengaruhi dalam hal menerapkan kognitifnya, menyampaikan edukasinya dalam hal membina mental ya. Nah, itu linguistik, bagaimana kita menggunakan bahasa dan bagaimana kita untuk mempengaruhi seseorang dengan bahasa tersebut ya. Kemudian P, programming, how we spend ya, bagaimana urutan kita untuk kita melakukan istilahnya perlakuan kepada mereka ya untuk mencapai tujuan. Nah, program-programnya seperti apa? Nah, itu NLP ini merupakan Neuro Linguistic Programming ya. Ini merupakan pendekatan dalam dalam membina mental atlet ya. Kemudian yang paling penting ini teman-teman ya. Untuk mempraktikkan NLP ya, ada NLP tools ya, yang intinya dari kesembilan keterampilan ini 9 keterampilan yang harus dimiliki oleh atlet ya, yang harus kita bina, harus kita latih ke atlet supaya atlet mempunyai poin-poin ini ya. Ya, ini berkaitan dengan logika level, circle of excellence, belief sense ya, perceptual position, management, building trust, dan sebagainya ya. Ini beberapa poin yang harus kita lakukan untuk dalam rangka membina mental keterampilan mental ini. Nah, itu. Kemudian satu lagi yang Bapak ingin Bapak sampaikan ada. Nah, ini ya. Nah, ini yang Bapak dapat dari waktu dulu pelatihan mental ya di Cirebon. Jadi teman-teman yang teman-teman kenal selama ini mungkin teman-teman hanya tahu tentang periodisasi latihan ya, latihan fisik ya. Bahkan ada juga yang dikatakan periodisasi mental training atau latihan mental. Kalau di periodisasi latihan fisik ada yang dikaitkan dengan persiapan umum, persiapan khusus, pertandingan ya, atau kompetisi, dan setelah kompetisi kemudian transisi ya. Itu. Kalau di periodisasi mental training ya seperti ini susunannya. Tapi ini bukan berarti baku ya, tapi ini kita implementasikan sesuai kebutuhan.
bisa saja mungkin poin-poin ini nanti di sini. Bisa juga nanti poin-poin yang ini kita sampaikan di awal ya. Tergantung kebutuhan kita di lapangan. Tergantung apa yang harus kita kuasai untuk mencapai tujuan ya. Dan ini menurut J. Lessig ya, ini merupakan pusat dari psikologi olahraga di Ohio ya. Ini beliau mengatakan seperti ini untuk diperiodisasi mental training. Untuk periode satu persiapan umum yang harus teman-teman latih, yang harus teman-teman bina mentalnya kepada atlet, yaitu terkait interpersonalnya. Interpersonal ini dimaksudkan yaitu kemampuan dia untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi dengan orang lain, baik secara kelompok maupun secara individu. Nah, itu interpersonal ya. Terkadang kan tidak semua atlet yang punya kemampuan ini. Dia kadang pandai bergaulnya dalam satu bidang saja misalnya, tanpa menjaga perkataannya, sikapnya, dan sebagainya. Itu merupakan pergaulan atau interpersonal ya, kemampuan berinteraksi ya, baik di dalamnya ada komunikasi, ada dan sebagainya. Kemudian sama halnya dengan yang tadi, yang menurut NLP, nah adanya tujuan komitmen ya. Nah, jadi teman-teman harus bisa menerapkan pada atlet, dia itu harus memiliki tujuan, dan tujuannya itu ya kita arahkan ya, tujuannya kita arahkan, kita tentukan. Kalau mohon di mute, ini siapa yang tidak di mute? Oke, kembali lagi. Untuk tujuan memang kita yang tentukan ya, kita buat verifikasi tujuan yang akan kita capai apa sih, yang paling dekat, yang paling jauh. Misalnya untuk kegiatan A2SN tahun depan, ataupun untuk Porda 3 tahun ke depan misalnya, untuk kejurnas ya 1 tahun ke depan. Nah itu tergantung kita tujuannya seperti apa. Tetapkan tujuan yang real ya, yang misalnya bisa terukur dan masuk akal. Kemudian, nah terapkan juga nih komitmennya ya. Tolong diterapkan kepada atlet seperti apa dia harus memiliki komitmen, kekonsistenan, konsisten dalam bertanding, dalam berlatih, disiplin ya. Ketika latihan 1 minggu 3 kali ya 3 kali, ketika 2 jam ya 2 jam, ketika dia komitmen di cabangnya komitmen ya, jangan istilahnya buyar dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu komitmen juga ya, komitmen dia untuk bisa berprestasi, komitmen dia untuk bisa mengikuti program latihan yang kita sampaikan. Kemudian ada juga motivasi, ini yang paling pokok, motivasi harus dimiliki oleh atletnya. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi ya, tidak terlepas dari perhatian kita ke atlet, tidak terlepas juga dengan pengakuan kita kepada atlet, bahwasanya dengan pengakuan kita motivasi dia akan terangsang, harga diri dia akan terbentuk. Itu ya, mohon diperhatikan, hati-hati. Yang dikatakan perhatian, pengakuan itu sangat penting, baik untuk atlet maupun juga untuk kita sendiri kan. Bahwasanya kita secara fitrah manusia ingin diakui, kita ini seperti ini loh, nah gitu kan. Nah, ingin diakui oleh orang lain. Maksudnya diakui ini bukan berarti ingin diagung-agungkan, bukan, tapi secara istilahnya yang idealnya saja gitu kan. Kemudian daya juang, nah ini seperti apa untuk menerapkan daya juang. Nah, pembinaan mentalnya ini merupakan pendekatannya secara kognitif dan secara personal, secara apa, kalau di BK itu konseling ya. Nah, secara konseling kita istilahnya secara man to man, kemudian kita bina dengan bahasa kita, arahkan dengan ujangan kita supaya dia mampu berjuang, mampu bersikeras ya dalam mencapai ataupun melaksanakan program latihan. Nah itu daya juang bisa kita sampaikan dengan konseling, dengan kita bina, dengan kita sampaikan dengan nasihat kita ataupun pandangan kita kepada dia ya. Dan sikap positif, bukan sikap saja tapi juga pemikiran yang positif. Nah ini yang paling dasar sebelum kita melatih ke atas ke skill mental yang lain. Nah, tanamkan kepada diri atlet supaya mereka mempunyai pemikiran yang positif, punya sikap yang positif. Dengan pikiran dan sikap yang positif nantinya akan berjalan lurus ke depan, akan mudah.
percuma kita kalau melatih motivasi yang lain, self talk apalagi. Tapi kalau dia memiliki negatif main atau pikiran yang negatif, percuma juga. Ketika dia berlatih tapi pikirannya yang negatif, tidak akan sampai ya. Kemudian yang dikatakan self talk. Self talk ini merupakan dialog dengan diri sendiri. Nah ini ya, ini dibutuhkan ketika seorang atlet akan menghadapi sebuah pertandingan atau seorang atlet menghadapi momen-momen yang mencekam. Jadi dia harus bisa mengandalkan kepercayaan dirinya. Dia juga harus bisa meyakinkan dirinya bahwa dia itu bisa melewati hal-hal yang kritis, dia bisa mengalahkan lawan dengan kemampuannya, yaitu dengan self talk, dengan dialog dengan diri mereka sendiri. Bagaimana dialognya? Ya, self talk ini bisa berbunyi interupsi maupun motivasi. Contohnya, saya yakin saya bisa bersaing dengan lawan saya. Nah, itu kan, itu self talk juga. Nah, kalau self talk tidak dibarengi dengan pemikiran yang positif, nonsen juga, percuma juga ya. Kemudian mental imagery ini untuk mematangkan istilahnya untuk ketika atlet mempelajari beberapa teknik dasar misalnya, atau untuk mencoba mempersiapkan diri bertanding dengan lawan besok misalnya, ataupun minggu depan misalnya. Teman-teman sebagai pelatih bisa menerapkan seperti ini. Barangkali teman-teman juga sudah pernah merasakan apa itu mental imagery ya, dengan bisa terlentang, memejamkan mata, boleh juga bisa dengan istilahnya berkumpul ya, buat lingkaran, boleh sambil duduk, selonjor, bisa pejamkan mata misalnya dengan kita interupsikan. Oke, selanjutnya kita pejamkan matanya, fokuskan pikirannya. Coba nanti adik-adik misalnya teman-teman bayangkan siapa yang akan kita hadapi minggu depan ya. Misalnya Kabupaten Bogor misalnya gitu. Teman-teman bayangkan, karena teman-teman sudah tahu siapa pemain-pemainnya, bayangkan si A, si B, si C, bayangkan tim itu. Bayangkan teman-teman besok bertanding dengan dia. Bayangkan pertandingan ketika teman-teman betul-betul terakhir. Bayangkan ketika teman-teman ingin menggolkan skor misalnya kan. Nah itu merupakan mental imagery. Itu secara visual membayangkan, kemudian dirasakan oleh perasaan dan dipikirkan oleh pemikirannya. Ketika mental imagery ini dilatih, akan tetapi pemikirannya negatif, pasti di benaknya dia akan menggambarkan, dia akan berpikir, saya pelanggaran, saya kalah, nah seperti itu. Ataupun fokus pikirannya buyar, nah itu ya yang dikatakan fokus pemikiran ya. Kemudian setelah mental imagery ada juga manajemen stres, manajemen emosi, fokus. Nah ini ya yang paling puncak yang harus dikuasai. Nah ini kalau dikait-kaitkan ini ya momen-momennya di sini, tapi ini memang tergantung kebutuhan kita di lapangan. Sehingga mutlak harus seperti ini. Teman-teman seperti itu yang bisa Bapak sampaikan terkait ketegangan, kecemasan, frustasi, kemudian pembinaan mental ya. Jadi teman-teman jangan sampai bingung lagi, apa sih pembinaan mental, apa yang harus dibina, apa saja sih poin-poinnya. Nah yang ini ya, minimal kalau ini ada 9 juga sama ya. Ini ada 9 poin yang harus teman-teman latih ke atlet ya. Jadi atlet yang berbakat, atlet yang baik itu yang dia memiliki skill mental skill yang seperti ini atau keterampilan mental yang seperti ini ya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang sekarang masih tetap fokus menjadi atlet, mudah-mudahan teman-teman punya poin-poin ini ya. Teman-teman punya sikap atau pemikiran positif, teman-teman punya daya juang yang tinggi ya. Teman-teman punya motivasi yang tinggi dalam dirinya ya, yaitu motivasi intrinsik. Walaupun motivasi eksternal kita tidak bisa mengandalkan motivasi eksternal ya. Apalagi dengan keadaan situasi yang seperti ini, misalnya dalam menghadapi backup crop misalnya situasi pandemi seperti ini, banyak pembinaan ataupun anggaran yang tidak mencukupi misalnya, ataupun luputnya perhatian dari beberapa pihak. Nah, teman-teman sebelum ke sana fokuskan dulu di dalam diri teman-teman. Anda punya kemauan, Anda punya daya juang, Anda punya motivasi positif yang baik dalam diri.
Walaupun keadaan seperti ini, walaupun kekurangan keterbatasan yang dirasakan, tapi saya punya daya juang yang tinggi. Saya punya motivasi kemauan yang tinggi, yang keras untuk saya berprestasi. Itu dengan segala keterbatasan, dengan segala kondisi yang seperti apa, saya masih bisa berprestasi. Nah itu ya, tanamkan dalam diri seperti itu. Itu juga berkaitan dengan self talk Anda. Anda bisa berdialog harus seperti itu dengan diri Anda. Ya. So, kemudian ketika teman-teman dihampiri, nanti ketika bertanding, nah, fokuskan teman-teman ke sini ya. Teman-teman harus bisa mengelola stres teman-teman. Walaupun juga sekarang di perkuliahan dalam akademik, teman-teman juga harus bisa mengelola atau mengatur rasa stres teman-teman. Ketegangan, kecemasan dengan tugas, dengan istilahnya keadaan perekonomian misalnya, dengan keadaan orang tua, keadaan kampus, keadaan organisasi, ya, tuntutan organisasi dan sebagainya. Nah, teman-teman harus fokus ke sini ya. Kemudian manajemen emosi. Ketika teman-teman merasakan ketegangan yang berlebihan, titip ya, teman-teman harus bisa mengelola ketegangan itu dengan cara teman-teman mengontrol emosi. Kalau cuplikan lain, tadi di video di YouTube itu kegairahan, kegembiraan atau kepedean yang berlebihan tidak bisa dikontrol kan, yang berlebihan itu berakibat memalukan juga nanti. Ataupun sebaliknya, ketika kita mengalami sebuah kesedihan, ketegangan, ketika kita luput ataupun terlena dengan kecemasan itu, ya akan berakibat juga ke depannya kurang baik. Baik prestasi teman-teman di akademik maupun juga attitude-nya ataupun perilaku teman-teman nantinya. Jadi itu mohon untuk bisa memanage emosi dan stres teman-teman ya. Yang intinya teman-teman harus bisa mengontrol fokus perhatian teman-teman, fokus pemikiran teman-teman ya. Teman-teman bisa memprioritaskan apa yang penting, apa yang kurang penting dalam kehidupan kita. Nah, itu ya terkait periodisasi mata training. Kalau LP dari seperti itu, ada kesamaan juga dengan ini ya. Dan inilah yang dikatakan pembinaan mental. Ini poin-poinnya ya. Ini mudah-mudahan dari sekian kurun waktu sudah semester teman-teman belajar di perkuliahan seperti hari ini bisa mendapat ilmu yang bermanfaat walaupun dengan keadaan seperti ini ya. Keterbatasan kami dalam menyampaikan materi, kemudian keterbatasan pengetahuan kami, khususnya saya pribadi, mudah-mudahan teman-teman tidak cukup dengan materi ini, tapi teman-teman harus bisa mengeksplor lagi kemampuan teman-teman dengan membaca, dengan istilahnya berdiskusi, ya, dengan istilahnya mencari relasi-relasi di luar sana terkait keilmuan psikologi. Begitu, Bapak menganjurkan ke depannya teman-teman itu memang banyak untuk ruang gerak kita di dunia olahraga memang banyak, baik di perwasitan, di pelatihan ya, baik itu pelatih fisik, pelatih mental yang sekarang sedang digaungkan dari mulai sebelum tahun kemarin ya. Memang itu untuk pelatihan mental ini memang sekarang sedang dibumingkan. Nah, itu merupakan kesempatan teman-teman ya semua yang ada di forum ini, virtual ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa terlibat, ikut serta dan menimba ilmu dalam dunia pelatihan mental ya. Dan ketika ada informasi-informasi nanti akan Bapak share, akan Bapak pasang juga di status Bapak supaya teman-teman membacanya. Mudah-mudahan memang untuk Bapak juga kemarin di Cirebon tahun kemarin itu untuk batch 8 ya. Mudah-mudahan nanti ada batch-batch selanjutnya yang pelatihan mental dasar dan nanti ada juga pelatihan mental lanjutan sampai ke 3 level ya. Nah setelah itu nanti dinobatkan jadi kita atau teman-teman ketika sudah melewati pelatihan yang level 3 itu sudah dinobatkan, distatuskan seperti halnya teman-teman itu sebagai pelatih mental ya. Itu teman-teman barangkali yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Untuk terakhir kalinya mohon maaf atas segala kekurangan kami sebagai tim dosen pengampu mata kuliah psikologi olahraga ya, baik Pak Dr. Haji Cucu, Pak Ang, dan saya juga sendiri. Ini barangkali pertemuan kita terakhir di psikologi olahraga. Mudah-mudahan ada bekal, ada ilmu yang didapat selama ini ya.
Dan apa yang menjadi tugas yang sudah teman-teman kumpulkan, mohon untuk untuk diarsipkan di folder di komputer masing-masing. Karena itu sudah menjadi sebuah buku nantinya ya. Teman-teman dari tugas 1 sampai akhir kemarin itu bisa dikatakan sebuah buku referensi bagi teman-teman nantinya ya. Jadi mohon diarsipkan file-filenya, suatu saat teman-teman akan membutuhkan untuk materi-materi itu. Dan untuk materi yang Bapak sampaikan memang ini bingung juga, kalau sempat Bapak nanti upload di Classroom ya, ataupun juga boleh secara pribadi kita bertemu saja, nanti copy saja di flashdisk ya untuk materinya bila diperlukan. Itu berlanjut teman-teman, silakan mungkin ada 5 menit lagi, kalaupun itu tidak mengganggu untuk ada kuliah lagi selanjutnya. Ada kuliah setelah ini pasti. Ellen ada kuliah setelah ini kan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke, berarti santai ya. Iya, Pak, belum ada informasi lagi, Pak. Oke, karena Zoom ini mau dipakai sama Pak Ari, nanti mungkin ada 5 menit lah kita untuk berdiskusi, silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Untuk link absensi ini mohon diisi ya. Bapak simpan di ruang chat ya. Iya Pak. Silakan teman-teman di cek di ruang chatnya ini untuk absensi hari ini. Silakan yang ditanyakan. Sebentar ya Bapak on-kan dulu untuk formnya. Ada yang tanyakan, silakan. Pak, izin. Pak Jen, Mau nanya, Pak. silakan. Boleh sekarang? Siap. Enggak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih, Pak. Kan tadi jelaskannya beberapa teknik dalam upaya menangani anxiety dan ketegangan dan macam-macam ya, Pak. Tadi disebutkan ada teori dari Gowron dan Conley kalau nggak salah. Nah, kan itu upaya sebelum pelaksanaan atau pertandingan ya, Pak. Nah, jika kasusnya ini saat pertandingan gitu, Pak. Jadi seseorang itu kambuh dalam anxiety-nya atau ketegangannya gitu. Nah, seberapa penting itu Pak sosok pelatih, official maupun dia sendiri gitu Pak dalam memanage anxiety-nya itu gitu. Kan tadi Bapak dijelaskan juga ya Pak, kalau sebelum itu bisa digunakan dengan teknik pernapasan kayak inhale, exhale ya Pak. Nah, kalau misalnya saat pertandingan gitu Pak, jadi seorang itu kambuh dan juga mempengaruhi performa dia gitu. Nah, apa yang sebaiknya yang dilakukan itu Pak, baik itu oleh pelatih, oleh official maupun dia sendiri gitu untuk memanage anxiety-nya itu. Baik, Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Jen ya. Ini Bapak coba menjawab, mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya. Karena memang psikologi sifatnya dinamis ya, tergantung orang, tergantung situasi. Jadi suatu saat bisa berubah, yang dikatakan kontinum ya. Jadi berubah-ubah baik keadaan psikis seseorang maupun tergantung juga dengan momen-momen seperti apa yang muncul rangsangan di luar. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan Jenny barusan, memang benar seberapa penting perannya? Ya, semua berperan penting ya, baik pelatih maupun atlet itu sendiri. Makanya ketika kita sudah mengetahui hal ini sekarang dalam mempelajari psikologi ya, sudah barang tentu teman-teman fokus kepada istilahnya untuk membina sikap dan pemikiran atlet ya. Teman-teman tanamkan, coba ya, bahwasanya atlet itu harus memiliki pemikiran yang positif, sikap yang positif, karena awal mulanya dari sana ya. Karena seseorang itu dikatakan psikosomatik, jadi antara pemikiran, perasaan dan jiwa badannya saling berhubungan. Nah, ketika pemikiran sudah berkata A, otomatis dia akan direspon, diproses oleh otak ya, kemudian ditransfer mungkin ke organ yang lain. Ketika pikirnya berkata A, ya otomatis organ pun dia akan mengikuti apa yang dipikirkan. Seperti hanya komputer kan, ketika kita programkan seperti apa, ya dia berjalan, otomatis berhubungan seperti itu. Nah, itulah manusia. Jadi intisarinya ada dalam pemikirannya.
kemudian sikapnya secara perilaku, secara deskripsinya di sikapnya gitu kan. Nah, itu intinya ketika kita membina atau melatih skill, mental skill, fokuskan kepada pemikiran dulu. Terapkan kepada diri atlet untuk bersikap positif dan berpikir positif. Kalau Bapak dalam pelatihan dulu, Bapak dilatih untuk menanamkan positif mind itu seperti ini. Di awal acara, Bapak oleh narasumber, kami itu disuruh, siapa nama Anda? Nah, saya Peggy. Coba Anda itu cari kata positif untuk diri Anda sesuai inisial Anda. Nah, gitu ya. Karena Bapak awal mulai dari F, Peggy. Nah, coba dari kata Peggy itu cari kepanjangannya yang menggambarkan diri Anda yang positif. Jadi Bapak mencari kepanjangannya karena F ya, Bapak ambil kata futuristik. Nah, Peggy. Kemudian ada K dan E itu energi. Nah, jadi Bapak futuristik itu lebih terdepan, lebih istilahnya jauh memandang ke depan, dan energi itu memang menggambarkan sosok kita sebagai orang yang misalnya giat, terampil, cepatan, nah energik misalnya. Nah itu jadi seorang narasumber menginstruksikan seperti itu kepada kami peserta, buat nama positif Anda dari inisial Anda. Nah, Peggy, futuristik, energik, nah itu ya. Itu contoh kecil. Teman-teman juga mempunyai seni masing-masing. Teman-teman punya insting masing-masing. Bagaimana nanti cara teman-teman membina atletnya dalam menerapkan sikap yang positif ataupun pikiran yang positif. Ketika sudah memiliki hal itu, nah otomatis atlet pun akan bisa mengontrol dirinya. Nah, bagaimana Pak ketika ketegangan, kecemasan dialami atlet ketika mau bertanding ataupun saat bertanding? Nah, peran pelatih sebelum bertanding, nah disitulah peran pelatih seperti halnya dia untuk seperti apa peran dia untuk istilahnya meminimalisasi ketegangan yang atlet rasakan. Ya, intinya memang tidak jauh dari verbal yang diucapkan dan bahasa tubuh kita ya, boleh menepuk pundak dia, boleh memukul bagian lengan, mungkin yang pasti dia merasakan sebuah lemas, tegang kan. Jadi kalau ketegangan dihubungkan dengan, kalau tadi ada gejala secara fisiologis, ada secara psikologis. Kalau fisiologis yang memang pasti Bapak juga suka merasakan kalau tegang, kadang suka lemas yang tidak berarti gitu kan, lemas terpuguh-puguh misalnya, merasakan organ ini serasa lemas, serasa gemetaran sebagainya. Nah, boleh tepuk pundaknya kemudian tepuk lengan atasnya ataupun hamstringnya misalnya, ataupun pegang pundak ke belakang dan berbisiklah yakinnya kepada dia, tampilkan sesuai kemampuan Anda misalnya, ataupun tunjukkan hasil latihan Anda sekarang ini. Saya tidak meminta menang atau kalah, tapi saya minta tunjukkan kemampuan Anda semaksimal mungkin. Nah, itu merupakan hal-hal kata-kata motivasi yang bersifat instruksi tapi bisa memotivasi juga. Itu dengan kata seperti itu minimal, ini contoh kecil, minimal dengan kata seperti itu bisa meminimalisasi apa yang dia rasakan, dia takuti ya. Pasti seorang atlet ketika bertanding dia sudah ada beban di sini, takut saya kalah, takut saya malu dengan orang tua, saya canggung dengan pelatih. Nah itu kan ada sebuah beban yang dia rasakan. Nah itu tugas pelatih, jangan sampai menambah bebannya. Jangan sampai awas kamu harus menang, wah PR lagi bagi dia kan, menambah beban lagi. Nah itu barangkali ini secara dangkal lah Bapak deskripsikan. Memang Bapak juga saya masih belajar, akan tetapi teman-teman mungkin tidak menutup kemungkinan teman-teman punya bahasa-bahasa yang lain. Kalau bahasa itu sifatnya konseling kita ya, cara komunikasi yaitu secara NLP ya, secara bahasa bagaimana dengan bahasa kita untuk mempengaruhi dia. Nah gitu kan, itu memang pendekatan NLP. Jadi NLP itu pembinaan mental menggunakan verbal kita, pendekatan kita bagaimana, nah gitu ya, dan terprogram seperti apa kita sistematikanya. Nah itu peran pelatih seperti itu harus bisa meyakinkan, jangan malah menambah beban atlet, karena atlet sudah dihantui oleh pelatih, dibebani dengan kata-kata, dengan keinginan tuntutan, nanti pasti semakin stres ya. Dan kembali kepada atletnya sendiri, apakah dia bisa menolak kecemasan itu atau dia terbawa dengan kecemasan itu. Nah itu yang bahaya ya. Jadi kembali kepada mental skill atlet itu sendiri. Mental skill yang mana?
manajemen fokus, manajemen emosi, manajemen stres. Itu ya. Itu yang harus teman-teman latih ketika nanti teman-teman membina mental atlet ya. Itu barangkali Jen yang bisa Bapak jawab, mudah-mudahan bisa menggambarkan ya, walaupun tidak cukup jawabannya. Ada yang lain teman-teman? Terima kasih Pak. Kalau tidak, ini ada mungkin ya, kalau tidak Bapak tutup karena Pak Ari katanya mau pakai Zoom, karena kami juga ini patungan ya untuk mempunyai Zoom seperti ini. Kalau mengandalkan sendiri, wah berat juga ya. Jadi teman-teman jangan merasa rugi, jangan merasa bagaimana, kami juga sama ya. Kami berkorban demi terselenggaranya pembelajaran dari seperti ini. Jadi teman-teman, sekali lagi mohon maaf kami sampaikan secara tim ya, pengampu mata kuliah, Pak Dr. Haji Susu, Pak Ang, saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami, kemudian fasilitas yang kami berikan selama perkuliahan. Secara di luar ini kita bisa berdiskusi ya teman-teman untuk terkait hal seperti olahraga. Bapak harapkan teman-teman bisa istilahnya meningkatkan kemampuan ini, dan Bapak harapkan juga dan berharap teman-teman bisa masuk kepada atau menjadi pelatih mental nantinya ya. Itu memang menarik juga kalau kita mempelajari hal ini, memang dinamis dan menarik karena unik juga ya untuk mempelajari karakter-karakter orang lain, mempelajari atau memahami atau menyimpulkan ya setiap dari kejadian yang kita alami atau kita lihat ya, kita alami. Itu barangkali akhir kata. Waalaikumsalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di UAS ya. Kurang lebih ada 15 soal PG terkait apa yang telah kami sampaikan selama ini dan terkait apa yang teman-teman tulis di tugas ya, yang teman-teman kumpulkan. Itu mudah-mudahan kalau memang nilai tidak menjadi patokan, karena sukses bukan dijamin oleh nilai ya. Tapi yang kita harapkan dengan ini teman-teman memiliki kemampuan, memiliki hard skill maupun soft skill yang didapat dari perkuliahan ini ya. Dan teman-teman bisa mengaplikasikan dalam kehidupan maupun bisa menerapkan kepada atlet teman-teman sendiri nanti ya. Tuh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa itu jangan lupa absensinya ya. Bapak tutup pukul 11.15 ya. Ini ada 87 orang nih. Minimal ada 100 tadi ya. Kalau ada 200 berarti ada upa-upa yang ikut absen mungkin ya. Oke, Baik, terima Pak. kasih Bapak Lik ya. Ya Pak, makasih Pak.